syuting masih jalan, ya. Oh iya masih jalan. Tapi memang ada beberapa permintaan untuk bisa sharing, berbagi pengalaman, atau kita ada kerjasama dengan beberapa klien gitu yang memang konsep acara mengundang kita untuk juga berbagi atau sharing atau bercerita. Jadi ini bagian dari yang kita kerjakan memang bareng-bareng sama Ica. Kalau untuk syuting sendiri mungkin sekarang Ada satu proyek yang sedang saya jalani sekarang, insya Allah masih boleh sebutin? Oh, nanti aja ya. Pokoknya ditunggu aja ya, insya Allah mudah-mudahan semua lancar. Kalau Ica memang sekarang masih fokus ke baby yang kecil, tapi kalau Ica siap, ya kita bareng-bareng bisa produksi lagi sinetron, mudah-mudahan ya bisa bareng-bareng. Nah ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, kayak contohnya ngambil event bareng istri, seperti apa sih? Nah, kalau saya itu kalau bareng istri itu lebih enak gitu ya, karena nggak sendirian, kemudian bisa berbagi cerita banyak hal gitu, dan bisa menyapa banyak orang sama Ica. Jadi kalau saya sih lebih memilih, kalau memang boleh memilih, memang lebih enak kalau ditemenin sama Ica gitu. Kalau Ica gimana? Sama, iya kan, jawabannya sama ya. iya. Nah ini seperti apa mungkin menjadi ibu anak tiga ini? Lebih sibuk. Iya, alhamdulillah lebih sibuk untuk ke Rendra dan Malik ya gitu. Untuk Lia juga karena kan insya Allah 3 bulan lagi kurang lebih Lia setahun, nggak kerasa. Nggak berasa. Cepet ya. banget gitu. Dan Rendra sebentar lagi kelas 5 SD, Malik juga bentar lagi kelas 3 gitu. Jadi sudah mulai, mereka kan semakin banyak juga tuh yang dipelajari di sekolahnya. Jadi memang membutuhkan sosok orang tuanya untuk bisa mengajarkan mereka gitu. Untuk Lia juga karena kan dia juga belajar makan, belajar jalan, belajar merangkak semuanya. Ya kita lagi fokus ke situ sekarang gitu. Jadi sambil memantau tumbuh kembangnya, apalagi kan walaupun mungkin Rendra udah gede 10 tahun tapi kan dia sebentar lagi akan beranjak remaja nih. Kita juga harus belajar lagi nih gimana untuk menghadapi situasi ketika anak sudah mulai tumbuh remaja gitu. Kayak kemarin kan habis umroh ya, berlima. Nah ini kemana bawa batita? Jadi kita umroh kemarin memang sekeluarga, Ya. alhamdulillah gitu, dan kita saling membantu gitu. Jadi ada mama juga ya, terus sama mbak, jadi kita bertujuh gitu, kita saling bantu semuanya, dan alhamdulillah semuanya dimudahkan banget saat di sana. Terus juga Lianya sangat kooperatif dan pengertian dengan keadaannya gitu. Terus kekhawatiran yang kita tadinya pikirin ya, kayak misalkan dia di sana mungkin agak susah makan, terus mungkin jam tidurnya jadi kebalik gitu ya, Ini karena semuanya ini semuanya lancar lancar gitu. Jadi bahkan dari pas pertama kita setelah landing pun, terus kita istirahat di hotel itu langsung istirahat juga, jadi nggak ada jet lag juga Nggak ada jet gitu. lag, iya. Alhamdulillah semuanya lancar. Berarti anak-anak di sana pun juga nggak rewel ya sama sekali ya? Enggak, alhamdulillah seneng banget ya Rendra Betul. Malik ya. Kalau Rendra Malik sih lebih banyak sama Kak Dude karena kan di bagian laki-laki gitu. Gimana kalau dia anak-anak? Iya, awal-awal sebelum berangkat itu kita Udah ngasih tahu ya. saya sama Ica mikir ini ntar anak-anak gimana. Iya. Apalagi kita dapat kabar suhu lagi dingin ya. Di Madinah kemarin sempat 5 derajat gitu kan. Nanti kalau sakit lah segala macem gitu. Tapi memang mereka berangkat aja udah happy. Iya. Sampai di Nabawi happy banget. Happy Pas banget. tahun baru ya, Kan kita berangkat 31. di jam 12 malam tanggal 1 Januari kita udah sampai di Madinah. di Masjid Nabawi. Kemudian semua rangkaian ibadah lancar sampai umroh Iya. lancar. Lia juga tadi saya bilang tuh nggak ada jet lagnya, Iya. makannya juga tetap baik ya. Iya. Sambil memang di sana kita udah berdoa diminta sama Allah nih supaya ya Allah mudah-mudahan Dimudahkan, dilancarin semua, nggak ada hambatan. Tapi ini kalau buat saya sih perjalanan paling indah lah, umroh paling indah nih kemarin waktu sama anak-anak. Iya. Gitu. Itu bareng travel atau mungkin backpacker atau gimana sih? Kita dibantu travel, Iya. tapi hanya 7 orang. Jadi memang Private, private kita ya. aja. Kenapa? Karena sama anak-anak. sama anak-anak dan bawa bayi kan. Karena kalau kita memang nggak terlalu banyak jadwal-jadwal misalnya keluar jalan-jalan itu memang kita
agak kurangi sekali karena ada bayi dan memang Ica harus nggak boleh jauh dari Lia gitu kan. Jadi ke ada masjid beberapa, bawa bayi ada segala macam. beberapa aktivitas juga yang jadi Icanya cuma di hotel, jadi Kak Dodi sama anak-anak aja. Ya, misalnya naik ke gitu. Gua Hiro, cuma saya sama Rendra aja. Kan Ica kan gendong bayi kan agak repot ke sana kan. Jadi memang kita bikin lebih fleksibel, lebih santai. Yang penting kalau saya sama Ica, anak-anak tuh bisa berlama-lama di masjid, dia bisa tahu oh ini Masjid Nabawi, ini Masjidil Haram, lama-lama lihat Ka'bah gitu tuh. Tapi ada kali kalau dari anak-anak pengen ke maksudnya negara tujuan mereka atau memang mereka dari awal sudah pengen umroh gitu? Kalau umroh ini mereka udah lama Udah sebenarnya. dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Jadi sekarang kalau kita tawarin, Abang Malik, Abang Rendra mau kemana? Mereka jawabnya mau umroh. Umroh gitu. Jadi kita tuh hampir tiap hari nonton live Masjidil Haram ya, orang wah tawafnya lagi rame, ayah lagi sepi nih tawafnya, yuk berangkat yuk gitu berangkat kan. yuk, Kan nggak segampang itu juga ya. Jadi minta dari kemarin-kemarin lagi pas di sana kan. kemarin nggak mau pulang Nggak mereka. mau pulang mereka, iya. Jadi nggak mau kalau nggak ingat jauh dari sekolah Ka'bah. Jadi dia bilang nanti abang nggak lihat Ka'bah langsung lagi dong gitu kan. Jadi saya bilang doain aja biar kita ada rezeki bisa kembali ke sana. Jadi kita bahagianya adalah mereka nyaman, ya nyaman di sana. Walaupun memang di akhir tahun itu kan ramai sekali, kita memang cukup padat, tapi mereka happy. Itu yang bikin kita sih juga senang sebenarnya. Anak-anak menjalankan rangkaian ibadah dengan full atau sudah tidak kemarin? Alhamdulillah dengan full. Mereka full, Rendra Malik full, dan memang saya sama Ica dari Jakarta sudah ingatkan supaya mereka siapkan fisik, istirahat cukup, jaga kesehatan. Dan di sana pun kita sudah bilang sama Rendra Malik terutama, begitu waktu tidur kita bilang tidur, mereka harus tidur. Jadi habis umroh, habis sa'i, tawaf segala macam, mereka harus istirahat dulu, kumpulin tenaga sampai nanti kan sholat subuhnya bangun lagi ke masjid kan. Habis sholat subuh makan, begitu setelah duha jam 8 mereka mau istirahat, saya suruh tidur lagi boleh gitu. Jadi supaya nggak ada capeknya gitu ya. Berarti mereka pengen lagi ya? Oh pengen banget. Sampai nggak mau pulang kemarin. Iya. Jadi biar bisa nggak kita di hotel terus, dia bilang. Tambah lagi Tambah ayah seminggu lagi. Katanya seminggu lagi gitu. Apa yang buat anak-anak makin excited gitu? Maksudnya suasananya atau apa yang pas mereka bercerita, mungkin apa yang paling bikin mereka? Kalau memang saya sama Ica kita mulai bangun dari rumah ya. Sebelum berangkat itu kita bangun bahwa kita ingatkan mereka, kita mau menuju tempat paling suci di dunia bagi umat muslim. Tempat di mana para nabi dan rasul pernah menginjakan kaki. Ada makam manusia paling mulia di Madinah. Kita akan melihat kiblatnya umat muslim yang dibangun dari mulai Nabi Ibrahim, Rasulullah juga mendirikan di sana. Kemudian ada makam Ibrahim. Saya menceritakan itu. Bahkan Rendra saya ajak ke Gua Hiro kan. Tempat pertama saat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah itu. Jadi terbangun dari sini semangatnya mereka. Ini bukan tempat main-main nak gitu. Mungkin kalau kita ke belahan dunia yang lain kita bolehlah kita skip atau kita cuma sekedar lihat selesai. Tapi kalau di tempat ini kita datang, kita ibadah, dapat pahala, pulang harus dapat bekas di hati gitu. Nah itu yang kita mulai bangun dari rumah. Mungkin kedua abangnya Lia nih, mungkin seperti apa mungkin untuk maksudnya menjaga gitu kan. Kan dia dapat momen cewek sendiri, adik cewek. Oh iya. Wah, gimana Bun? Mereka sih saling berebutan untuk menjaga ya gitu. Jadi memang kadang kalau misalkan ada aktivitas di rumah itu kita libatkan mereka juga gitu. Dan itu mereka paling seneng. Ya kalau misalkan Rendra Malik boleh jagain Lia sebentar misalkan pas Ica bilang gitu, wah udah seneng. Nah ini abang di sini, ada di sini, udah mereka rebutan tempat untuk bisa menjaga gitu kan. Lianya sih senang-senang aja ya ngeliat abangnya heboh. Cuma kita takutnya gerakan anak-anak nih, abang-abangnya suka heboh nih, takutnya adanya sakit lagi ya nanti. Gitu. Jadi kita juga walaupun mereka memang bisa main sama Lia, kita juga tetap awasin, tetap hati-hati gitu karena kan namanya anak-anak ya gitu, mereka kadang suka kelepasan kontrolnya gitu. Jadi tapi mereka alhamdulillah senang banget gitu, udah mulai apa ya, Lia kan juga udah mulai ngomong ya, jadi kita sudah bisa interaksi sama Lia gitu. Jadi kalau manggil abangnya juga dia udah mulai ada ocehannya gitu, kayak gitu dia manggil abangnya. Nah kita bilang abang-abang tuh lihat tuh Lia lagi manggil gitu, nah dia seneng banget tuh kalau udah kayak gitu. Cara kalian buat parenting anak yang mungkin usianya jaraknya nggak terlalu jauh nih, seperti apa sih?
Kalau kami berusaha kasih sayangnya merata gitu, jadi nggak berat sebelah. Memang Ica banyak ke Lia-nya, makanya saya ambil alih buat Rendra Malik. Misalnya Ica lagi sama Lia, ya udah saya ajak main bola lah, Rendra Malik berdua, atau kita berenang bareng-bareng bertiga gitu, supaya mereka nggak merasa oh kok orang tuanya lebih berat ke satu nih gitu. Jadi kita berusaha untuk bisa adil lah. Udah mulai gendong-gendong belum sih abangnya? Mereka minta, tapi kita belum berani kasih untuk selepas sendiri. Jadi kalau misalkan mereka mau pegang dia, jadi di pangku. Jadi lagi duduk di sofa atau di tempat tidur. Nah, di situ ada Lia, tapi tetap ada bantal di sebelahnya. Ada kita juga. Karena gimana pun ya itu namanya anak-anak kan kita nggak tahu ya gitu. Oke, dah. Sip. Boleh dong update dong sedikit terkait sama Eris Bella kan suaminya kan temannya Kak Juge. Boleh dong, kemarin kan kabarnya maharnya kan disir gitu kan. Ada yang bisa tahu berapa sih? Ya kan tiap rumah tangga kita doakan yang terbaik ya kan. Apapun lah, kalau mahar itu kan memang bagian dari syarat rukun ya dalam pernikahan ya, itu sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting adalah kalau kita di dalam teman-teman saling mendoakan, saling menjaga, saling mengingatkan, itu yang paling penting supaya yang selama ini guru-guru kita ajarkan itu tidak lepas gitu. Kadang di luar tempat kajian kita suka lupa nih, kadang sahabat kita ngingetin gitu. Jadi fungsinya teman salah satunya adalah untuk saling mengingatkan, mendoakan yang terbaik, apalagi setiap rumah tangga mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Ya, terima kasih ya.